film porno itu merupakan salah satu bentuk entertainment. Hai sahabat YKB. Hai sahabat TKB, balik lagi bareng gue Alvin dan gue Neira. Ya, di acara Tabu. Kali ini kita masih edisi spesial, yaitu edisi syuting from home, dimana kita syutingnya ini dari rumah kita masing-masing. Betul banget. Nah, hari ini kita mau bicara satu topik yang lumayan menarik nih, karena topik yang kita akan bicarain ini merupakan topik yang cukup populer di masa pandemi ini. Jadi hari ini kita bakal ngomongin soal pornografi. Gitu. Yap. Bahkan Nah, kemarin kalau misalkan kemarin itu Vin, gue baca artikel yang cukup menarik. Jadi kayak salah satu situs pornografi yang cukup terkenal, dia kayak melaporkan datanya dan dia menunjukkan bahwa ternyata traffic atau kunjungan ke situs web dia itu meningkat ketika lagi pandemi ini gitu. Jadi mungkin itu bisa dimengerti kali ya, soalnya kan lebih banyak orang di rumah, mungkin aktivitas seksual mereka terbatas, jadi mereka lebih banyak mungkin melakukannya di rumah dan sambil melihat konten-konten pornografi gitu. Nah, jadi kita hari ini juga mau membahas hal itu ya, karena mungkin itu juga cukup relevan dengan kehidupan kita sekarang gitu. Oke, seperti biasa kita bakal ngejawab pertanyaan-pertanyaan seputar pornografi ini. Nah, langsung aja mulai dari pertanyaan pertama kali ya. Boleh. Pertanyaan pertama itu, film porno itu beneran atau enggak sih? Mungkin pertanyaannya maksudnya film porno itu mencerminkan realitas atau enggak kali ya? Iya. Jadi sebetulnya film porno itu merupakan salah satu bentuk entertainment, kayak film, kayak serial TV, kayak buku. Jadi karena ini merupakan bentuk entertainment yang tujuan untuk menghibur, jadi nggak semua yang di dalam itu serta-merta mencerminkan apa yang benar-benar terjadi atau apa yang benar-benar ada di kehidupan nyata. Gitu. Sama seperti kalau di TV ada poles-polesannya, ada CGI-nya, ada di edit gitu ya. Sama juga di film porno juga gitu. Nah, contohnya aja deh, misalkan kalau menurut beberapa studi, kalau ukuran penis aktor porno itu rata-ratanya itu 20 cm. Padahal kalau misalkan kita ambil rata-rata ukuran penis orang biasa yang bukan aktor film porno, itu rata-ratanya rentangnya 11-15 cm. Jadi bedanya cukup jauh ya. Jadi apa yang ditunjukkan di film porno itu nggak sesuai dengan apa yang orang-orang biasa atau orang pada umumnya itu miliki atau alami gitu. Contoh kedua misalnya ya, kalau contoh keduanya mungkin kalau teman-teman lihat kalau misalkan kalian yang udah ada yang pernah nonton film porno, ngelihat misalkan perempuan bagian vaginanya atau bagian vulvanya itu dicukur habis, nggak ada rambutnya, padahal menurut satu studi hanya kurang 10% dari perempuan yang mencukur habis rambut pubisnya itu. Jadi lagi-lagi nggak sesuai dengan apa yang ada di kenyataan. Makanya kalau misalkan teman-teman ngelihat film porno terus merasa minder, ingat aja bahwa apa yang teman-teman lihat itu bukan mencerminkan realitas, itu cuma hiburan aja gitu. Sama kayak film Hollywood gitu lah ya, yang fiksi kalau gitu. film Hollywood juga kan pasti yang dipilih orang-orang yang menarik, orang-orang yang atraktif kan. Sama juga lagi. Oke. Pertanyaan selanjutnya, ini yang cukup sering ditanyain juga. Jadi bisa nggak sih kita tuh kecanduan atau adiksi pornografi? Nah, jadi sebenarnya jawabannya tuh sebenarnya bisa aja. Tapi adiksi itu teman-teman sebenarnya bisa berkembang dari banyak hal, nggak cuman misalnya narkoba atau pornografi aja gitu. Misal mulai dari makanan atau misalnya menonton drakor gitu ya, drama Korea, sampai menonton film pornografi itu bisa aja kita merasa kita jadi
kecanduan atau adiksi ke hal-hal tersebut gitu. Tapi bukan berarti semua orang yang menonton film porno itu berarti kecanduan ya gitu. Jadi kalau misalnya dalam ilmu psikologi memang kecanduan atau adiksi itu ada kriterianya sendiri dan nggak semudah itu. Misalnya kita ngeliat orang suka nonton pornografi setiap 2 hari terus kita bilang oh itu kecanduan gitu. Enggak. Jadi ada beberapa gejala atau kriteria kecanduannya. Pertama nih aku bahas sedikit ya. Pertama itu menonton film porno itu maksudnya orang bisa dibilang dia kecanduan itu ketika si orang ini misalnya dia menonton film porno itu jadinya mengganggu kemampuan si individu itu untuk menjalankan tanggung jawabnya sehari-hari. Misalnya dia mesti sekolah, misalnya dia mesti kerja, saking dia kecanduan pornografi dia jadi nggak ngerjain tugas sekolahnya, dia nggak ngerjain kerjaan yang padahal mesti diselesain. Nah itu salah satunya. Lalu bisa juga ini si kecanduan itu tandanya adalah ini agak susah dijelasin ya. Jadi memang walaupun kegiatan menonton film pornografi itu bisa memicu masalah dalam hubunganmu dengan pasangan, kayak misalnya kamu jadi nggak bergairah, terus menjadi lebih dominan atau lebih submisif, atau kamu membuat pasanganmu jadi tidak nyaman, kamu tidak bisa berhenti walaupun pasanganmu itu sudah udah mengkomunikasikan bahwa dia nggak nyaman atau mungkin hubungan kalian sudah udah sangat jelas itu terdampak secara negatif karena pornografi yang kamu tonton itu. Misalnya itu terus kamu tetap nggak bisa berhenti gitu. Terus misalnya ketiga juga tadi kan ada 2 gejala. Terus yang ketiga itu adalah kamu misalnya udah mencoba untuk berhenti menonton pornografi tapi kamu nggak berhasil. Jadi kayak kamu udah berkali-kali mencoba berhenti tapi tetap nggak bisa gitu. Nah jadi dengan adanya 3 gejala ini itu mungkin bisa jadi orang terdiagnosa adiksi atau kecanduan pornografi, tapi tetap aja kalau udah label adiksi atau kecanduan itu nggak bisa sembarang orang yang kasih gitu ya teman-teman. Jadi itu mesti dikatakan oleh gitu ya? Kenapa? Harus psikolog gitu. Iya, harus psikolog atau mungkin psikiater gitu. Itu nggak bisa kamu sendiri yang mendiagnosa temanmu adiksi gitu. Jadi kalau misalnya kamu tahu orang atau kamu sendiri mengalami gejala-gejala ini, Tabu sarankan untuk kalian coba tanya ke profesional aja gitu, psikolog atau misalnya ahli kesehatan jiwa. Lanjut Vin? Sip. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah, memangnya benar ya orang itu menjadi penjahat seksual karena nonton film porno? Cukup berat juga pertanyaannya. Jadi memang pertanyaan ini jawabannya cukup kompleks, nggak ada jawaban yang straightforward gitu. Cuman sebelum kita bahas lebih lanjut, satu hal yang perlu ditekankan adalah bahwa nggak hanya karena orang itu suka nonton film porno terus otomatis dia jadi penjahat seksual. Misalnya awalnya kita lihat teman kita, dia tahu teman kita itu dia hobi nonton film porno, pasti dia ada pernah melakukan kejahatan seksual apa gitu, suka nginjekin orang atau gimana. Jadi nggak serta-merta orang yang nonton film porno itu merupakan penjahat seksual. Nah, namun memang ada beberapa penelitian yang sampai saat ini sedang mencoba untuk mengulik atau mengupas peran hubungan antara tingkat konsumsi pornografi dengan faktor-faktor yang dianggap berpengaruh terhadap munculnya atau terjadinya kejahatan seksual. Nah, jadi masih sampai saat ini masih diteliti tuh. Contohnya aja misalkan ada studi-studi yang menemukan bahwa ada hubungannya antara frekuensi konsumsi pornografi dengan sikap yang mendukung atau misalkan tidak menolak kekerasan terhadap perempuan. Jadi ini bukannya hubungan antara dia benar-benar melakukan kekerasan ya, cuman hanya sikapnya saja, apakah dia condong lebih mendukung atau tidak mendukung kekerasan terhadap perempuan. Nah, studi ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara tingkat konsumsi pornografi dengan sikap mendukung kekerasan terhadap perempuan. Jadi semakin tinggi tingkat konsumsi pornografinya, cenderung diikuti dengan meningkatnya juga sikap yang mendukung kekerasan terhadap perempuan. Tapi sekali lagi ini bukan berarti hanya karena kamu menonton pornografi atau hanya karena teman kamu menonton pornografi dia langsung menjadi otomatis pasti pernah melakukan kejahatan seksual gitu ya teman-teman.
Yap. Oke. Makasih loh, Alvin, jelas. Terus pertanyaan selanjutnya, ini juga cukup banyak teman-teman yang nanya ya, moral kita bakal rusak nggak sih kalau nonton film porno? Atau mungkin ada yang punya pertanyaan juga, boleh nggak sih sebenarnya nonton film porno itu nggak apa-apa nggak sih gitu. Nah sebenarnya ini pertanyaannya kurang bisa dijawab gitu ya, karena kalau dari tabu sih kita tahu bahwa setiap orang itu punya kepercayaan dan nilainya masing-masing. Jadi pasti di sini ada teman-teman yang percaya bahwa itu nggak boleh, mungkin karena alasan agama atau alasan lainnya. Tapi ada juga teman-teman yang merasa itu nggak masalah, nggak apa-apa gitu. Nah jadi sebenarnya di sini bukan peran kita untuk kasih tahu kalian yang mana yang baik dan benar, karena itu mestinya sesuai dengan nilai dan moral kalian masing-masing. Tapi peran kita di sini lebih ke memberikan kalian pertimbangan, maksudnya ada positif ada negatifnya pornografi, sehingga kalian ketika nanti memutuskan untuk diri kalian sendiri itu kalian bisa lebih mantap gitu. Jadi yang penting kalian sudah mempertimbangkan semua aspek gitu sih. Lanjut. Jadi jawabannya balik lagi ke masing-masing orang ya. Iya, benar, balik lagi ke masing-masing orang. Oke. Lanjut. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, juga pertanyaan yang cukup sering ditanyakan dan cukup populer. Pertanyaannya adalah, apakah menonton film pornografi itu bisa merusak otak atau enggak? Sekali lagi, seperti beberapa pertanyaan sebelum ini, jawabannya cukup kompleks, nggak ada jawaban yang pasti iya atau enggak. Karena otak kita itu merupakan organ yang sangat fleksibel dan adaptif. Jadi setiap hal yang kita lakukan itu pasti memberikan dampak tertentu kepada otak. Misalnya aja ketika kita ngebaca buku untuk belajar untuk ujian, itu kita secara nggak langsung tuh merubah jaringan-jaringan syaraf otak kita, memperkuat jaringan-jaringan yang berkaitan dengan informasi yang kita pelajari. Jadi kalau misalkan ditanya apakah nonton film porno akan mengubah otak, iya jawabannya pasti, karena kita mendapatkan informasi yang baru, paparan yang baru, jadi pasti ada hal yang berubah. Nah, namun apakah kalau ditanya merusak otak, jawabannya masih agak bukan tidak meyakinkan, tidak konklusif. Jadi memang ada penelitian yang menemukan bahwa tingkat konsumsi pornografi yang tinggi itu berhubungan dengan menurunnya reaktivitas otak kita terhadap stimulus yang bersifat seksual. Kenapa? Karena anggapannya aja kayak misalkan kita setiap hari makan roti, terus lama-lama kita bakal terbiasa dengan rasa roti itu. Dan kalau misalkan kita mau ada roti yang enak banget, itu harus benar-benar roti yang super enak banget. Jadi karena kita udah terbiasa, kalau misalnya kita ambil ke konteks pornografi, karena kita udah terbiasa mengkonsumsi pornografi dengan jumlah yang banyak, jadi kita kebiasaan melihat konten-konten yang bersifat seksual. Jadi otak kita semakin gak reaktif ketika misalkan kita melihat konten seksual di dunia nyata yang mungkin gak seintens konten seksual yang kalau kita lihat di pornografi. Iya. Jadi itu juga pula kenapa kalau misalkan teman-teman pernah sempat baca, kan kayaknya tadi juga kita sempat singgung deh, kalau misalkan konsumsi konten pornografi itu juga bisa menyebabkan kita jadi lebih nggak bergairah ketika kita berhubungan seksual di dunia nyata, karena ya itu kita udah terbiasa, kalau bahasa psikologi itu desensitisasi nih ya. Gimana? Apa sih? Desensitisasi. Ya, desensitize gitu. Jadi saran dari tamu sih, hati-hati aja ketika mengkonsumsi pornografi, jangan sampai berlebihan juga, karena bagaimanapun semua yang berlebihan itu tidak baik. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini terkait dengan tadi pertanyaan sebelum ini yang dijawab tentang bolehkah nonton film pornografi atau tidak, tapi lebih ke kalau misalnya anak-anak boleh nggak sih, terus kalau dewasa tuh boleh nggak sih, dan mungkin perbedaannya antara yang anak-anak dan dewasa gitu. Nah, memang salah satu bahaya dari mengkonsumsi film pornografi itu adalah terbentuknya persepsi atau pemahaman yang salah atau tidak akurat tentang hubungan seksual dan tubuh manusia. Kayak contohnya tadi yang Alvin udah jelasin di pertanyaan pertama, itu kan ada beberapa hal, misalnya tentang ukuran penis laki-laki dan tentang tubuh perempuan yang diperlihatkan di pornografi itu sebenarnya nggak sesuai dengan pada umumnya orang tuh seperti apa gitu. Dan itu juga
kebanyakan film pornografi itu juga memperlihatkan hubungan seksual tapi tidak memperlihatkan pentingnya atau adanya persetujuan atau consent. Yang mungkin teman-teman di sini juga udah banyak yang tahu bahwa hubungan seksual itu harus selalu ada persetujuan dari semua pihak yang terlibat, dan persetujuan itu harus sifatnya penuh gitu ya, jadi harus sukarela tanpa paksaan. Nah, ini kan film-film pornografi yang pada umumnya itu tidak memperlihatkan adanya proses persetujuan ini gitu. Jadi bahayanya adalah orang-orang dan apalagi anak-anak yang mungkin belum banyak tahu mengenai informasi tentang kesehatan seksual dan reproduksi. Ketika anak-anak ini melihat konten pornografi, mereka jadi punya persepsi bahwa oh ternyata hubungan seksual tuh seperti itu gitu. Oh ternyata penis laki-laki itu segitu gitu. Padahal ini tidak benar gitu, dan ini tidak ideal. Mestinya hubungan seksual itu selalu ada persetujuan gitu. Nah, kalau anak-anak kan biasanya karena mereka juga belum banyak informasi, jadi ketika mereka melihat informasi A, kecenderungan mereka untuk melihat itu sebagai benar itu lebih tinggi dari orang dewasa gitu. Karena mungkin kalau orang dewasa udah lebih tahu, udah pernah dikasih pendidikan, dikasih penjelasan dan seterusnya. Nah, jadi persepsi-persepsi yang tidak akurat ini lebih mudah untuk nyantol di pikiran-pikiran anak daripada kalau di pikiran orang dewasa gitu. Nah, terus habis itu jadi sekarang pertanyaannya, apakah kalau misalnya udah dewasa boleh? Karena kalau udah dewasa kan kita mungkin udah lebih tahu, oh ini sebenarnya pornografi itu nggak akurat atau nggak sesuai dengan realita. Nah, kalau misalnya tentang dewasa sih, balik lagi ke yang tadi jawaban aku sebelumnya, ini semua tergantung dengan nilai dan kepercayaan masing-masing orang dewasa. Dan juga mungkin ini juga akan dipengaruhi oleh norma yang dianut oleh masyarakat di mana dia tinggal, dan juga norma-norma keluarga yang diberitahu ke si orang dewasa itu. Jadi ya balik lagi sih ke ke nilai dan kepercayaan masing-masing. Jadi masing-masing ya. Individu gitu. Iya. Gitu. Pertanyaan terakhir lanjut ke pertanyaan terakhir kayak ini. Pertanyaannya adalah kalau misalkan sering nonton film porno emang bisa sakit jiwa ya? Nah jadi memang tadi seperti yang Yaruna sempat jelaskan, jadi ketika kita menonton film porno secara nggak terkendali dan ketika kita menonton film porno tersebut sudah mengganggu kehidupan kita sehari-hari, hal tersebut mungkin kalau misalkan dia pergi ke psikolog bisa diklasifikasikan atau dikategorisasikan sebagai gangguan mental. Walaupun teman-teman sekarang itu setahu gue tuh di DSM-5 tuh masih belum, DSM-5 tuh merupakan semacam buku panduan yang psikolog atau psikiater dalam menentukan mana yang gangguan atau mana yang enggak. Jadi DSM-5 ini masih belum ada tuh namanya gangguan adiksi pornografi. Jadi walaupun masih belum ada sebagai gangguan di DSM-5, tetap yang mesti kita tekankan adalah bahwa konsumsi pornografi yang secara berlebihan dan mengganggu kehidupan sehari-hari itu bisa berdampak buruk baik kesehatan mental. Misalnya aja karena kita nonton film pornografi, kita jadi nggak nyelesain tugas, nilai kita jelek, terus kita stres jadinya. Itu kan merupakan efek domino gitu ya. Awalnya cuma nonton film pornografi jadi ngerjain tugas, nilai jelek, hasilnya kita jadi stres diri. Gitu. Jadi seperti semua aktivitas, aku sangat sarankan ketika kamu memutuskan bahwa gue pengen nonton pornografi, lakukanlah dengan bijaksana, dengan memperhatikan apakah hal tersebut berdampak positif atau berdampak negatif bagi diri kamu sendiri. Gitu teman-teman. Bener banget Kak Alvin. Oke, pertanyaan sudah habis. Semoga teman-teman punya pengetahuan yang lebih lagi ya mengenai pornografi, jadi bisa nimbang-nimbang apa sih yang mesti dilakukan ke si pornografi ini gitu. Kalau kalian mau tahu informasi lebih lanjut, di konten Instagram kita juga ada banyak informasi tentang pornografi. Kalian bisa tinggal search #tabu_masturbasi pornografi. Ya, betul banget. Dan kalau misalkan kalian suka video ini, jangan lupa di like, di komen, di share, dan subscribe ke channel kami di KI Media supaya kalian nggak ketinggalan video-video tabu selanjutnya. Sip, oke Kak. Oke, bye-bye. Sampai ketemu lagi teman-teman, dadah. Sampai ketemu, dadah.